Selamat datang di channel saya Elu TV. Biasanya banyak yang nonton tapi tidak subscribe. Siji loro telu, intro dulu cuy. Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi bersama saya Elu TV. Sebelum kalian menonton video channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ya. Jangan ketinggalan pula guys. Tulis komentar terbaik kalian agar kami lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Dan agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami, klik tombol notification ya guys. Terus di sini kita ada proses pengolahan bahan baku minyak tembakau cengkehnya, ceritanya juga panjang sebenarnya. Terus kemudian dari klobot berganti ke papir itu ceritanya bagaimana juga sebenarnya ceritanya simple tapi di balik itu ceritanya banyak. Monggo silakan bisa diobservasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sekarang kita berada di Museum Kretek Kudus. Museum Kretek Kudus selalu menjaga protokol kesehatan, dia lupa pakai masker. Museum adalah pusat berkumpulnya barang atau benda bersejarah. Dengan berkunjung ke museum, kita bisa mengetahui tentang berbagai kejadian pada masa lampau. Nah, banyak koleksi di museum loh guys yang sertakan makna. Kali ini, tim saya Elu TV berkesempatan untuk mereview tempat bersejarah tepatnya di Museum Kretek guys, yang berlokasi di Jalan Getas Pejaten nomor 155 Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yuk intip keseruan kami guys. Ini adalah Niti Semito yang biasa kecil dipanggil Rusdi. Kelahiran di Janggalan, Kabupaten Kudus pada tahun 1870. Dia adalah seorang pengusaha rokok, sekiranya begitu. Pengusaha rokok di tahun 1914 merupakan puncak keberhasilan perusahaan rokoknya. Sehingga untuk mengelola pabrik yang semakin besar, dia mengangkat M. Carmine yang semula bertugas sebagai warkopper penjualan di Semarang menjadi penguasa. Ya singkat saja sih ceritanya begitu. Untuk lebih jelasnya ini ada dibaca. Oke baik, jadi yang namanya Kretek itu kan hanya disandang oleh Kabupaten Kudus ya, Kudus kota Kretek. Kenapa nggak kota lain seperti misalkan Surabaya, kota Kretek, Kediri, kota Kretek, kenapa hanya Kudus? Nah itu karena dulu itu sejarahnya ada di sini yang namanya Kretek itu secara tidak sengaja ya. Tembakau ada itu kan pada abad ke-16 ya, dibawa dari bangsa ke Indonesia. Terus kemudian ada budaya menghisap tembakau juga. Tembakau itu kan
macam-macam cara hisapnya ya. Yang daerah mana dengan tembakau dicampur apa, contoh seperti terdahulu kan ada racikannya. Terus Kudus juga punya cara yang secara tidak sengaja. Bagaimana itu? Dulu itu pada tahun 1880 ada seorang yang bernama Haji Jamhari. Nah, Haji Jamhari itu dulu secara tidak sengaja karena beliau sakit batuk kepanjangan, sesak dada, ya kan? Terus bagaimana setelah itu? Apakah berobat ke dokter? Tidak mungkin, karena saat itu kita masih di era Belanda. Nah, beliau itu coba mengoleskan minyak cengkeh ke dada dan juga ke punggungnya. Nah, setelah dioles-oles, beliau merasa ringan. Nah, beliau berpikir, ini kalau dioles saja bisa meredakan, apalagi nanti jika dikonsumsi. Nah, kemudian mulailah, dulu itu kan ada budaya nginang juga ya. Nginang, nah itu nginangnya kan ada racikan, ada tembakau, ada kapur sirih, macam-macam, ada cengkehnya juga. Nah itu ada cengkehnya juga itu, terus dikunyah-kunyah, hasilnya lebih baik lagi walaupun belum sempurna. Terus kemudian kalau cengkeh dikunyah itu kan tesnya kurang bersahabat ya. Nah terus kemudian beliau berpikir bagaimana caranya saya bisa konsumsi cengkeh dengan cara yang enak. Bagaimana caranya? Saat itu beliau coba iseng-iseng ya, bobot jagung diisi sama irisan tembakau dan juga dikasih irisan cengkeh, dilinting, dibakar dan dihisap. Saat si cengkehnya terbakar itu ada suaranya kretek. Nah, terus lalu bagaimana dengan kondisi batuk beliau saat itu? Sembuh total. Beliau mengklaim bahwa batuknya sembuh setelah menghisap cengkeh tersebut. Nah, terus kemudian kabar itu merebak luas ke masyarakat. Nah, akhirnya banyak orang yang pengen dibikinin. Nah, tapi sebelum masa kejayaan beliau tercapai, beliau tutup usia. Nah, terus kemudian keadaan tersebut, peluang bisnisnya ditangkap oleh Pak Niti Semito. Nah, di tangan Pak Niti Semito yang awalnya 10 batang, 20 batang, 30 batang, lama-lama banyak pesanan karena rasanya enak, ya kan? Karena setiap orang kan punya racikan sendiri-sendiri ya. Iya, tambah ini biar makin enak, tambah ini biar makin enak kan begitu. Nah, terus kemudian banyak pesanan, anak istrinya diperbantukan, tetangga kanan kiri, satu RT, satu RW, satu kelurahan, sampai satu kabupaten Kudus bantu Pak Niti Semito. Bayangkan, kita masih dalam penjajahan Belanda, beliau sudah mempekerjakan 15.000 karyawan saat itu. Nah, terus masa kejayaan beliau juga ditandai dengan berdirinya pabrik Baltiga. Terus kemudian dibangunnya Istana Kembar. Nah, yang diperuntukkan untuk kedua putrinya yang sekarang berada di Jalan Sunan Kudus. Di sebelah kanan dan kirinya sungai Kaligris. Nah, itu kalau misalnya dari Menara Kudus ke timur ke arah alun-alun, itu nanti kan ada jembatan besar ya. Oh, iya. Kanan kirinya ada rumah tua yang atasnya ada logo Baltiga. Rumah Belanda, rumah tua. Iya. Nah, terus kemudian mulai banyak orang yang melirik bisnis itu. Akhirnya banyak sekali hub industri kretek di Kabupaten Kudus, khususnya di Kudus Kulon. Nah, jadi dulu itu sebelum pecahnya Perang Dunia, hub industri kretek di Kudus itu sangat banyak sekali. Tapi setelah Jepang masuk ke Indonesia, perekonomian gonjang-ganjing, bahan baku sulit didapat, akhirnya banyak yang gulung tikar. Nah, ada penerapan cukai juga di situ. Nah, sekarang tinggal sekitar 50 perusahaan. Dari mulai industri sampai skala besar. Tapi kalau yang industri ada, maksudnya masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang beberapa. Nah, seperti itu. Ibarat sekarang yang lagi ngehitsnya misalkan donat ya, donat pertama kali yang bikin si A, si A sukses bikin itu. Nah, aku coba bikin A, aku coba bikin A, lama-lama yang jual donat banyak. Nah, jadi seperti itu. Kita masuk ke ruangan Niti Semito. Welcome to Rome. Ini bisa dibilang ruang duduk untuk tamu ya. Dan ini basic reading Indonesia Report bisa dilihat.
Ini foto zaman dulu. Jualannya Samitah. Dan ini mesin ketik BAL 3 berbahan besi dengan merek SNN yang bisa digunakan untuk administrasi perusahaan baju. Jadi gini, ini proses replika proses pembuatan rokok dengan bahan baku klobot jagung. Nah, Kulit jagung. klobot, sekedar info, klobot adalah kulit jagung. Oke. Nah, bahannya terdiri dari 3. Nah, ini keterangannya. Ada tembakau, cengkeh, dan pembungkusnya adalah klobot jagung. Nah, dari tembakau mana tembakau? Nah, tembakau dari daun tembakau yang sudah siap panen, siap dipetik, itu dibersihkan dan diiris-iris menggunakan alat sederhana yang kayak gini. Ini. Daun tembakau yang sudah dipetik dan diiris jadi seperti ini. Terus ketika sudah dikeringkan, dikeringkan kondisinya lebih bagus, dikeringkan disimpan selama 3 tahun. Terus cengkeh mana cengkeh? Kalau ini yang pakai ini klobot jagung sebagai pembungkusnya guys. Nah, cengkeh mana cengkeh? Yang dikarung itu cengkeh berwarna kemerahan. Lah, yang dikarung itu cengkeh guys. Nah, cengkeh itu yang siap dipanen berwarna kemerahan. Nah, sebelum diproses dan dirajang, disimpan dulu selama 1 tahun. Bayangin guys, disimpan selama 1 tahun. Kurang lama. Kemudian cengkeh Terus setelah tersebut itu dirajang dan dikeringkan. kembali sebelum akhirnya dibungkus dengan klobot jagung seperti ini. Tadi kan kita sudah melihat replikanya proses pembuatan rokok itu seperti apa. Ini mesin atau alatnya seperti ini. Ini alat perajang cengkeh. Mesin ini terbuat dari kayu. Yang dilengkapi dengan tabung yang berisi pisau. Dalamnya itu ada kuasnya. Nah, ini ada dan speaker. Tokoh-tokoh wira swastawan rokok kretek di Bogor itu Bapak M. Niti Sento, sang maestro rokok kretek Kudus. pengusaha rokok kretek pertama di Kudus. Pak M. Kegiatan membungkus rokok berisi 2000 batang sambil jongkok. Dikasih tempat duduk tapi dia sambil jongkok. Dan ini mesinnya. Ini banderolling mesin pelekat banderol. Itu tertap untuk pembuka bungkus luar. Ini OPP bungkus luar pak, aluminium foil untuk bungkus dalam rokok, dan ini goldberg, alat perajin daun tembakau atau bisa disebut cacah. Berikut adalah alat penyaring atau pembersih tembakau. Ini adalah gilingan tembakau tradisional. Ini adalah salah satu jenis-jenis tembakau yang ada di museum ini guys. Ada tembakau Temanggung, ada tipe 1 grade. Ini tembakaunya dari berbagai daerah. Dan ini adalah jenis-jenis cengkeh yang ada di museum Kudus ini. Ini cengkeh Manado, ini cengkeh Bogor, cengkeh Ambon, cengkeh Purwokerto, dan cengkeh Trenggalek. Dan saus tembakau. Ini saus tembakau. Saus tembakau. Pada masa itu, alat pembungkus rokok adalah klepet jagung. Klepet jagung contoh seperti ini ya guys. Jadi memang pada era klobot ya, bisa disebut klobot, bisa disebut dengan klepet. Cantong rokoknya
seperti ini guys. Terbuat dari aluminium. Nah dia di sini ada foto-fotonya proses pembuatannya, dan pada masa itu memang masih dilakukan dengan cara tradisional. Ini adalah salah jenis-jenis alat penggulung rokok kretek. Pada era dulu masih dilakukan cara tradisional ya guys. Kalau zaman sekarang udah menggunakan mesin. Kalau dulu masih menggunakan tangan ya. Jadi secara masih digunakan secara dorong gitu kan. Jadi dan perawatan kemasnya seperti ini. Jadi setelah rokok itu digulung, dikemas seperti ini. Nah, ini adalah proses pengemasan bungkus kretek. Ini replika kereta pengangkut rokok yang sudah jadi untuk didistribusikan. Nah, semacam itu. Ada sepeda ontelnya. Ini rokok yang diproduksi ketika masa itu yang masih dibungkus dengan klobot jagung. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya Ini yang dulu-dulu lucu-lucu. Kayak aku. Terus setelah dari klobot jagung ini sudah pembungkusnya sudah rapi ya guys ya, ada brand-brandnya, tapi ini produksinya masih menggunakan tangan. Kalau yang ini sudah pakai mesin. Nah, ada berbagai macam merek Semakin berkembangnya zaman, sistem penggilingan rokok juga menggunakan tangan dan mesin ya guys. Salah satunya sistem penggilingan rokok modern, yaitu ada dua sistem, yaitu sigaret kretek menggunakan tangan sebelah sini untuk proses penggilingan dengan menggunakan alat bantu sederhana yang terbuat dari kayu. Ini sistem kedua yaitu sistem SKM atau sigaret kretek mesin. Proses penggilingan menggunakan mesin yaitu dengan material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Mesin pembuat rokok biasanya dihubungkan dengan mesin pembungkus sehingga keluaran yang dihasilkan sudah dalam bentuk pak. Bisa Anda lihat di sebelah sana. Tetap rokok kretek tembok dulu. Begitu banyak aneka capnya. Kanan. Peningkatan keterampilan SDM para pekerja rokok kretek. Ada aja. Nah, ini pendidikan keterampilan. Nah, dan ini pendidikan kerja dan mental atau agama. Berarti memang SDM-nya memang benar-benar diprioritaskan. Dan ini kesehatan ini cek kesehatan. katakanlah kalau zaman sekarang jaminan asuransi kesehatannya semacam ini. Jadi memang benar-benar perusahaannya, pemilik pabriknya itu memang bertanggung jawab penuh terhadap karyawan-karyawannya. Ini ada kaki yang sakit, mungkin nanti ibu hamil juga diprioritaskan. Nah, jadi guys, yang terakhir yang bisa kalian temui sebelum keluar dari museum ini yaitu replika pemasaran rokok. Ini dimulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Umumnya kalian pasti bisa menemukan pedagang seperti ini di pinggir-pinggir jalan. Oke guys, sudah mengerti? Kalau belum mengerti, ingin lebih mendalami ya datang saja ke Museum Kretek daerah Kudus. Daerah Kudus. Apa? Ada di bawah sini. Oh, sudah di bawah sini alamatnya nanti, oke? Kunjungi ya. Nah, gimana guys? Setelah kalian ikutin perjalanan kami di Museum Kretek, seru kan? Nah, apa nggak penasaran tuh pengen berkunjung ke Museum Kretek? Supaya kita lebih tahu loh guys, sejarah kretek itu seperti apa.
kenapa kretek berasal dari Kudus dan kenapa dipilih nama kretek, ya kan guys? Yuk buruan guys, agendakan liburan kalian ke Museum Kretek untuk lebih mengenal sejarah. Salam jelajah ya guys, dan tunggu vlog-vlog terbaru dari Sai Elo TV selanjutnya. Salam jelajah, bye bye, wassalamualaikum.